Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bunga Saraswati dari kelas 10G yang saat ini bersekolah di SMA Negeri 71 Jakarta. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin membahas dengan teman-teman semuanya materi tentang teks LHO yang ada pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Kira-kira teman-teman semuanya udah ada yang tahu belum tes LHO itu apa sih? Mungkin banyak dari teman-teman semuanya masih belum tahu kan? Jadi langsung aja kita bahas ke topiknya. Teks laporan hasil observasi. Nah teman-teman, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar dari teks LHO, agar kita dapat menjelaskan pengertian, fungsi, dan ciri-ciri umum teks LHO secara objektif. Lalu yang kedua yaitu agar kita dapat menganalisis struktur teks, yaitu mengidentifikasi bagian pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat dalam teks LHO. Yang ketiga yaitu menguasai kebahasaannya dengan menganalisis penggunaan kalimat definisi, kalimat deskripsi, verba, dan juga istilah ilmiah atau teknis. Dan yang terakhir yaitu menyusun teks LHO. Jadi kita dapat menulis laporan hasil pengamatan yang runtut, logis, dan faktual sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Fun fact-nya, observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek, fenomena, ataupun peristiwa secara cermat dan sistematis menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, ataupun pengecapan, serta alat bantu tertentu untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke topik apa sih yang dimaksud dengan teks LHO. Teks LHO adalah teks yang menyajikan informasi secara umum dan objektif tentang sesuatu seperti hewan, tumbuhan, fenomena alam, benda, atau peristiwa sosial berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Ciri-ciri teks LHO. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Dapat ditulis berdasarkan fakta di lapangan tanpa campur tangan opini pribadi penulis. Lalu yang kedua yaitu bersifat faktual. Informasi yang disampaikan dapat dibuktikan kebenarannya. Ketiga yaitu bersifat umum atau universal, yaitu membahas sesuatu objek secara umum. Misalnya membahas kucing secara umum, bukan kucing peliharaannya saja. Dan yang keempat yaitu lengkap, jadi ditulis secara runtut dan rinci untuk memberikan gambaran yang utuh. Nah kemudian kita akan membahas tentang struktur teks LHO yang berisi yang pertama yaitu pernyataan umum sebagai bagian yang membuka berisi definisi atau pengenalan umum tentang objek yang diamati. Lalu yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian yang menjelaskan rinci objek secara lebih spesifik, misalnya ciri fisik, bagian-bagian tubuh, atau karakteristik khususnya. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian yang berisi penjelasan kegunaan manfaat atau fungsi dari objek yang diamati bagi kehidupan sehari-hari. Oke, masuk ke topik kaidah kebahasaan dalam teks LHO. Yang pertama yaitu menggunakan frasa nomina, yaitu menggunakan kelompok kata benda untuk menyebutkan objek yang diamati, seperti daun mangga, gunung Merapi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu menggunakan verba relasional, yaitu menggunakan kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap, seperti adalah, merupakan, terdiri atas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu verba material,
itu merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau aktivitas yang dapat diamati secara langsung. Contohnya seperti memangsa, menghasilkan, tumbuh, berkembang, dan menyerap. Lalu yang keempat yaitu menggunakan istilah ilmiah atau teknis, yaitu sesuatu dengan bidang keilmuan objek yang diamati untuk memperkuat keakuratan data. Contohnya seperti fotosintesis, ekosistem, karnivora, habitat, dan metamorfosis. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan pengertian umum objek. Contohnya nih, seperti komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan rinci ciri-ciri fisik atau sifat objek. Contohnya, komodo memiliki lidah bercabang berwarna kuning dan kulit bersisik keras. Nah, setelah kita membahas semua materi teks LHO, kita akan membahas gimana sih cara menyusun teks LHO yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu dengan menentukan objeknya. Pilih objek yang akan diamati, seperti hewan, tumbuhan, fenomena, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu melakukan pengamatan. Amati objek secara langsung dan catat data atau faktanya. Yang ketiga yaitu membuat kerangkanya. Susun berdasarkan struktur teks LHO yang benar, mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan yang keempat yaitu mengembangkan teksnya. Tulis paragraf yang objektif dengan bahasa yang baku dan istilah ilmiah. Dan yang terakhir yaitu melakukan revisi. Periksa kembali ejaan, tanda baca, dan keakuratan datanya. Oke, di sini terdapat contoh teks LHO yang terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaatnya. Oke teman-teman, jadi pembahasan materi kita tentang teks LHO sudah dibahas semuanya nih. Dan saya berharap dengan saya membuat video ini, teman-teman semuanya bisa mengerti dari rumah. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Bye-bye semuanya.